Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy Hakairot. Jemaat Tuhan, marilah persiapan diri kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menyambut firman yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara kekasih Tuhan, nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 23 yang menyatakan, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap sebagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Beroleh hati dan perilaku hidup, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima menyatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua berdiri untuk mendengar apa yang menjadi perintah hidup baru bagi kita, seperti tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 22 yang menyatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Aku
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada minggu ketiga ini sesudah Paskah kita akan membaca merenungkan nanti dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, minggu ketiga sesudah Paskah kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami tetap percaya bahwa firman-Mu senantiasa terus menyapa kami, yang dalam kesempatan hari ini kami bersama mau merenungkannya lewat kitab Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7 yang berbicara tentang pemulihan Allah menjawab kebutuhan hakiki. Kuasai hati dan pikiran kami, nyatakanlah kehendak-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Kami siap bersama untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Umat kasih Tuhan, mari kita kembali berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis dalam Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan menginginkan kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung nod yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah
firman Tuhan, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera kembali bagi kita semua. Manakala kita kembali masuk di dalam persekutuan ibadah di minggu ketiga sesudah Paskah ini, tentunya masih dalam suasana di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa tetap ada sukacita, tetap semangat untuk kita boleh ada dalam satu persekutuan yang mendengarkan firman Tuhan, senantiasa memberikan kita kekuatan dan keteguhan iman. Pada minggu ini kita diperhadapkan dengan tema firman Tuhan yang menyatakan pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk menyimak apa yang disampaikan oleh bacaan Alkitab melalui kitab Yeskiel, saya coba untuk melihat dulu dalam kenyataan kita sebagai manusia dalam kaitannya dengan apa yang diperjuangkan oleh Tuhan melalui Israel berkaitan dengan tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau bicara umat pasti bicara manusia. Dan berbicara tentang tanah dalam konteks kitab Yeskiel berarti bicara tentang tanah perjanjian Tuhan. Apa kaitan atau hubungannya? Perhatikan baik-baik kekasih Tuhan, kalau kita mencoba melihat dalam apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, kitab Kejadian, maka kita temukan di situ bahwa ada ungkapan manusia diciptakan Allah dari debu tanah. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dan di dalam Mazmur pasal 104 ayat 29 dikatakan, ia berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Jadi jelas Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa debu tanah adalah sesuatu yang bukan dalam pengertian surgawi, tetapi yang nyata, yang benar. Tanah yang konkret, tanah yang boleh kalau mau sekarang katakan seperti tanah kelahiran kita. Kalau dibilang tanah kelahiran kan bukan berarti lalu Bapak Ibu saya mau katakan bahwa kita lahir di tanah, bukan. Bahwa ada konteks di mana kita berawal hadir. Kita selalu katakan sebagai tanah kelahiran. Nah, Adam dibentuk dari tanah Palestina, tanah Kanaan. Kalau mungkin Adam dibentuk dari atau di daerah timur, pasti kelihatan tanah timur yang banyak batunya, batu karangnya. Nah, orang Israel dibentuk dari debu tanah Kanaan.
Artinya bahwa sesungguhnya tidak bisa dilepaskan kehidupan manusia dengan tanah. Masing-masing kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, menyatu dengan tanah di mana kita dibesarkan. Tadi saya bilang tadi kan, kita pasti mengatakan tanah kelahiran. Bukan tempat kelahiran, tanah kelahiran. Dan itu menjadi tanah tumpah darahnya. Sebagaimana hidup orang Israel tidak bisa dilepaskan dari tanah Kanaan. Saya kira itu juga yang mungkin kita boleh aminkan. Kalau Bapak Ibu latar belakang dari suku Ambon, Batak, Timor, dan suku yang lain, kita kan juga tidak akan bisa melepaskan diri dari tanah kelahiran kita. Atau mungkin tanah kelahiran orang tua kita kalau kita lahir di tempat yang lain. Nah, kekasih Tuhan Kristus. Nah, jadi dengan demikian maka tidak dapat dipungkiri bahwa Israel tidak dapat melupakan Sion dan Yerusalem. Perhatikan di Mazmur 137 ayat yang kelima. Nah, kalau saya coba mengambil satu ilustrasi, saya mengambil dari tulisan seorang pendeta doktor, ya, yang cukup kenal sebagai dosen, yaitu pendeta Ebenezer Nubantimo. Dia mengambil contoh, misalnya di Timor itu dikenal dengan satu pujian, Bo Lelebo, tanah Timor Lelebo. Baik tidak baik, tanah Timor lebih baik. Nah, dia, ya katakanlah Pak Eben ini juga seorang Timor Sabu. Di suku Sabu di Nusa Tenggara Timur, menurut Pak Eben, punya lagu yang mengingatkan anak-anak dari daerah yang merantau jauh agar tidak melupakan tanah Sabu, tanah tuak dan gula. Boleh balo-balo rai di rai hau, rai due nga do nahu. Apa yang mau dikatakan lewat bejangan ini, saudara-saudara? Ini bagian dari perangkat adat yang disebut dengan rukatu. Ritus ini membawa pulang yang mati atau salah satu organ tubuh yang mati, apakah mungkin rambut, ke Pulau Sabu pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Artinya bahwa tanah kelahiran tetap menjadi sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan, menjadi sesuatu yang menjadi jiwa raga seseorang itu. Nah, ini kekasih Tuhan, saya coba mengangkat hal ini supaya kita betul-betul mengerti ketika Israel melihat betul bahwa tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari tanah perjanjian. Ya. Bahwa tanah bukanlah melulu suatu objek atau suatu yang manusia jumpai dan hadapi. Manusia sendiri adalah tanah. Mazmur 103 ayat 14. Sekali lagi, manusia sendiri adalah tanah. Menguasai tanah berarti menguasai kehidupan. Ini poin yang pertama perlu kita lihat, seperti dikatakan oleh pendeta Eben. Benar-benar harus dipahami supaya kita tidak akan pernah mencoba melihat sebatas bahwa seakan-akan Israel seperti suatu bangsa yang terlepas karena mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, harus dipahami bahwa mereka melakukan itu karena sudah ada dinyatakan oleh firman Tuhan. Mereka menjadi bagian yang utuh dari tanah milik Tuhan, milik pusaka Tuhan, yaitu Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa manusia bukan hanya berasal dari tanah, tapi singkatnya dikatakan bahwa manusia harus dapat mengusahakan, memelihara,
dan benar-benar bertanggung jawab terhadap tanah yang diberikan. Dari hari ini saudara-saudara, kita coba untuk memaknai manakala firman ini berbicara tentang bagaimana pemulihan Tuhan bagi Israel. Memang harus dimengerti bahwa untuk kembali memperoleh kewibawaan Israel memiliki tanah yang adalah milik Tuhan, harus melalui satu proses pertobatan, pemulihan Tuhan. Mengapa? Karena nyatanya bahwa memang umat Israel sungguh-sungguh telah melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan, yang menyia-nyiakan pemberian Tuhan, bahkan yang tidak mau melakukan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di tanah perjanjian. Saudara-saudara, berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dosa Israel memang layak menerima hukuman. Tapi ingat saudara-saudara bahwa kalau bicara tentang hukuman Tuhan sudah pasti ya Bapak Ibu ya, tidak berhenti pada hukuman. Pasti akan ada dilanjutkan dengan pengharapan bahwa ada pemulihan dari Tuhan. Kalau benar-benar ada pertobatan, itu penting. Dan kedua, sekalipun memang mereka pernah menajiskan tempat kudus milik Allah, tanah perjanjian ini, tapi Tuhan lebih marah, Tuhan lebih tidak setuju ketika Edom menjarah, mentertawakan, bahkan kemudian merusak juga kesucian, kekudusan tanah perjanjian Tuhan. Nah, dari sini kita dapat boleh mencapai satu makna yang benar Bapak Ibu dan saudara-saudari lewat tema kita ketika Tuhan datang dengan pemulihannya bagi Israel. Saudara, bahwa memang di dalam setiap ketika Israel harus memperoleh kesempatan oleh Tuhan, maka Tuhan menunjukkan sekali lagi ketika Israel mendapatkan kesempatan untuk memperoleh lagi ya sesuatu yang dimungkinkan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan satu bukti, bukan hanya bahwa Israel melewati penghukuman dari Tuhan, tetapi mereka yang coba untuk mengambil hak Tuhan, bangsa-bangsa atau goyim yang mau mencoba untuk mengambil milik Tuhan, Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan dan tentu akan menyatakan hukumannya kepada mereka. Saudara-saudara, memang ketika dikatakan ayat yang kedua bahwa Israel sudah kehilangan milik yang Tuhan berikan bagi mereka, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Sekalipun, sekali lagi saya mau sampaikan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan dengan mudah mau mengampuni. Dia tetap tidak akan kompromi dengan dosa, tidak akan kompromi dengan apa yang Israel lakukan atas pelanggaran terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap mau menyatakan supaya Israel tetap memiliki kelayakan di dalam Tuhan. Nah, dari sini saudara-saudara, mari kita coba untuk melihat. Saya percaya bahwa kita tidak bicara sekarang memang dengan soal tanah ya, tapi kaitannya dengan itu adalah bahwa tanah itu berhubungan dengan hidup kita. Nah, kalau bicara tentang tanah yang Tuhan mau berikan kepada kita, yang Tuhan mau nyatakan, bukan soalnya bahwa persoalan berapa meter persegi, berapa hektar, bukan. Tapi gambaran tentang bagaimana sesungguhnya ada tempat yang Tuhan mau sediakan bagi kita, yang Tuhan mau anugerahkan bagi kita. Nah, itu bukan persoalan satu wilayah, satu kondisi yang tertentu, tidak. Tapi itu adalah bagian dari hidup ini. Apakah dalam kenyataannya kita memang akan layak memperoleh tempat yang Tuhan beri,
tanah perjanjian yang Tuhan anugerahkan. Tuhan mau supaya kita belajar seperti Israel, tahu bagaimana sebenarnya untuk memulihkan hidup ini dalam sikap pertobatan. Itu dulu adalah artinya, tidak ada arti sama sekali kalau kita sudah memiliki perjanjian Tuhan dalam hidup ini dengan tanah yang Tuhan beri, kalau toh pada akhirnya kita tidak kembali kepada yang memiliki tanah itu, yang mengandungkan tanah perjanjian itu. Karena itu saudara-saudara, bagi setiap orang kita benar-benar harus paham apa yang sudah kita boleh pertahankan dalam kenyataan hidup ini. Ya, Bapak Ibu, pada waktu bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, negeri itu dibagi dengan begitu adil kepada setiap suku Israel. Yang pasti memang Kanaan menjadi milik Israel, yang dalam pengertiannya disebutkan sebagai Nahalah atau Ahuzza atau Yerusiah. Ini menunjukkan bahwa maknanya begini, bukan Israel lah yang punya dan yang memilikinya, tapi tanah yang diberikan. Nah, hidup kita bukan punya kita, milik kita, tapi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita memaknai ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita coba untuk terus melihat, masih adakah tempat yang boleh dikatakan sebagai tanah yang Tuhan mau anugerahkan bagi kita dalam hidup ini? Ataukah mungkin kita sudah menggadaikannya, atau kita sudah menyampingkannya, menganggap enteng dan tidak punya sesuatu yang berarti? Hari ini saudara-saudara, kita coba untuk mau melihat bahwa Tuhan mampu memulihkan Israel dengan kuasanya, mengalahkan bangsa yang mau merebut dan mengambil alih. Kita tetap akan ada dalam pemeliharaan kuasa Tuhan yang nyata dalam tanah perjanjian yang sekarang Tuhan berikan lewat ungkapan Shalom. Dan karena itu saudara-saudara, apapun yang mau merebut, baik mungkin kuasa yang kelihatan maupun kuasa yang tidak kelihatan, dalam konteks sekarang mungkin dengan kuasa, saya bilang kuasa, mohon maaf tanda petik ya, pandemi virus atau COVID-19, yang orang sudah banyak menjadi antara masa bodoh atau sudah kebal atau sudah akhirnya tidak mau lagi mau tahu lah, tapi mengancam gitu loh. Ini kuasanya besar sekali yang memberikan kita ketidaktenangan, ketidaksejahteraan. Nah, ada wilayah yang coba untuk selalu, kalau di kondisi sekarang kan wilayah merah, kuning, dan hijau. Tapi dalam kenyataannya semua wilayah bisa menjadi merah, bisa menjadi ancaman. Jadi hari ini kita diajak untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwa kalau Tuhan memberi tanah dan menghidupkannya dalam diri kita, karena tanah dan kehidupan adalah satu dalam arti seperti dikatakan dalam pengertian Adamah, maka yang kita akan temui Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tidak ada yang bisa menguasai hidup ini selain Tuhan yang senantiasa datang untuk memberikan pemulihannya. Satu hal yang Tuhan cuma minta kepada Israel dan kepada kita semua, mari bersikap untuk tetap mau bertobat. Jangan kotori tanah perjanjian Tuhan, sorga yang Tuhan beri, tempat di mana kita akan memperoleh kebahagiaan, kesukacitaan yang bukan hanya di sana tapi di sini, present di hidup kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga dengan itu saya kembali mau mengatakan, imunitas kita akan dibangkitkan. Kalau kita bertemu hanya dengan kenyataan yang saling curiga, saling marah, saling ini merusak tanah Tuhan, perjanjian Tuhan. Kita datang dalam sikap yang sungguh-sungguh, karena Tuhan tahu
kapan dan waktunya dia memulihkan hidup ini. Pasti pemulihan Tuhan tetap berlangsung. Kalau dilakukan kepada Israel, maka dia lakukan juga bagi kita semua. Tuhan pasti senantiasa percaya, membuat kita percaya bahwa kita akan dipulihkan. Segala sesuatu yang menyangkut pandemi ini, kita tahu bahwa ada waktu Tuhan, ada kehendak Tuhan yang senantiasa datang untuk memberi kita pemulihannya. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikiran kita untuk doa yang kita akan naikkan. Untuk hal yang biasa, yang di awal saya memberikan waktu dan kesempatan kita masing-masing menyampaikan doa dalam saat teduh sejenak, dan kemudian saya akan melanjutkannya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, sekalipun dalam waktu yang sejenak kami menyampaikan doa, kami percaya itu hal yang sangat berarti dalam hubungan kami lewat siaran peribadahan melalui video streaming ini. Engkau menjamah kami masing-masing untuk mau menyatakan sungguh bahwa Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami, dan kami menyerahkan waktu dan kesempatan Tuhan menjawabnya. Dalam kesempatan ini juga kami mau bersyukur Tuhan, bahwa sekalipun masih dalam suasana di mana kami beribadah di rumah tangga masing-masing, tapi kami sungguh merasakan betul Tuhan ada dan hadir dan melihat seutuhnya hidup rumah tangga kami. Dan karena itu kami mohon Tuhan, kalau Engkau dapati sesungguhnya kami membutuhkan pertolongan-Mu, di mana mungkin ada banyak yang kami butuhkan benar-benar di masa di mana kami harus mengisolasi diri karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Tolong Tuhan, mampukan kami melihat dalam kehendak-Mu untuk kami dapat hidup, dan dengan semua yang Engkau tahu, Engkau memperlengkapi dan membantu kami Tuhan untuk dapat melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Memang menjadi semakin berat ketika diberitakan bahwa hal yang terkait dengan pembatasan sosial skala besar akan dilanjutkan hingga tanggal 22 Mei. Tuhan Yesus, ajar kami tidak perlu khawatir dan takut dengan waktu, tapi kami mau Tuhan lewat seperti ibadah ini kami menemukan kasih Tuhan yang memelihara kami dan yang memberi kami keteguhan iman dalam semangat terus beribadah, bahkan menyatakan syukur kepada Tuhan dengan kebaikan Tuhan yang Tuhan beri. Tetap ada pemeliharaan Tuhan yang akan berlangsung bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu atas berkat pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan dalam minggu berjalan, atas berkat yang kami boleh terima sekalipun kami melakukan pekerjaan di rumah, tapi Tuhan tetap memberikan kami berkat-berkat yang kami terima sebagai bagian dari pekerjaan yang kami boleh jalani. Biarlah semua itu kami boleh kembali boleh menyatakan syukur kepadamu Tuhan lewat setiap persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan juga memberkati akan kehidupan mereka di tengah pergumulan karena sakit yang diderita, mau yang ada di rumah maupun rumah sakit. Lawat mereka Tuhan dengan kasih-Mu, nyatakan kehendak-Mu, pulihkan mereka Tuhan. Terkhusus kami berdoa bagi mereka yang bergumul terus di tengah pandemi COVID-19 ini, baik semua yang dikatakan ODP, PDP maupun yang sudah positif, membutuhkan sekali pertolongan Tuhan yang begitu ajaib untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan memulihkan mereka Tuhan. Juga mereka yang Kau pakai sebagai tenaga medis, juru rawat, para dokter, dan semua bagian yang terlibat, bahkan mereka betul-betul meluangkan waktu 24 jam kadang-kadang harus mereka lakukan untuk merawat dan memberikan perhatian. Tolong Tuhan, datang dan hadirlah untuk kehidupan mereka, memberikan keteguhan iman dan kekuatan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak membiarkan meninggalkan mereka, dan mereka tetap percaya bahwa Tuhan menolong untuk menguatkan iman mereka dalam melaksanakan tugas. Tetap kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami umat muslim yang di tengah situasi seperti ini tetap menjalankan ibadah puasa. Tuhan berikan juga ketenangan
kedamaian dalam menjalankan tanggung jawab ibadah mereka, sehingga mereka tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami, pergumulan kami sampai saat ini bagi orang tua yang memiliki anak-anak, masa studi mereka Tuhan, mereka harus lakukan di rumah. Tapi dengan waktu yang begitu lama, seakan-akan mereka benar-benar tidak dapat berkonsentrasi penuh untuk dapat melaksanakan pembelajaran di rumah. Tolong Tuhan berikan mereka kekuatan, keteguhan, dan meyakinkan bahwa mereka tetap belajar dan belajar untuk masa depan hidup mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia. Tetap kami berdoa Tuhan, Engkau berikan senantiasa perlindungan dan pengawalan karena kerawanan di setiap situasi COVID-19 ini. Bagi orang-orang tua kami lanjut usia, Tuhan tolong supaya selamatkan mereka, berikan mereka senantiasa pemulihan, bahkan nyatakan pertolongan-Mu yang sungguh Tuhan. Terima kasih, jagalah mereka sebagai bagian yang mewariskan warisan rohani bagi anak cucu dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, dengan tetap menyerahkan seluruh permohonan kami kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam ibadah ini tersedia kantong persembahan untuk kas jemaat dan 1 kotak untuk persembahan wajib persepuluhan, persembahan khusus pengucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur silih ganti. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami oleh persembahan ini, ya Tuhan. Serta kami menjadi jemaat agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak dan untuk pekerjaan kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat dikasih Tuhan, masukilah kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Sekarang kita akan bersama-sama memasuki kehidupan di dalam kehidupan sehari yang Tuhan anugerahkan. Kita naikkan pujian Gita Bakti 214 bait pertama dan bait yang kedua. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.